Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak John Ferry dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Information Security atau Keamanan Informasi. Sebelumnya kami akan membacakan nama-nama kelompok dulu. Yang pertama Cici Sma Putri, dan yang kedua Yeni Wiranata Alexandru, dan yang ketiga Iwan Perdana, dan yang keempat Septia Fegi Pernanda, dan yang kelima Rizky Alianower, dan yang keenam Dedi Suryadi. Baiklah, saya akan mempresentasikan dulu. Yang pertama, keamanan informasi. Menurut Cisco, keamanan informasi atau biasa disebut juga dengan InfoShare adalah proses dan perangkat yang dirancang untuk perlindungan informasi penting dan rahasia bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. Information security juga bisa diartikan sebagai perlindungan untuk informasi atau sistem informasi dari akses atau penggunaan gangguan, modifikasi dan kerusakan yang tidak diizinkan. InfoChess adalah bagian krusial dari cyber security yang merupakan proses yang dirancang khusus untuk keamanan data. Secara khusus, terkadang ada pekerjaan untuk menangani information security dan sejenisnya. Bisa beragam. Terlepas dari itu, menurut InfoChess Institute, beberapa pekerjaan ini membutuhkan latar belakang programmer yang kuat. Selamat siang Bapak John Ferry dan teman-teman semua. Saya Yeni dari kelompok 4 akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai jenis keamanan informasi. Adanya yang pertama yaitu kriptografi, di mana kriptografi ini biasanya digunakan untuk memvalidasi kecocokan antara tanda tangan digital dengan tanda tangan asli. Berikutnya ada keamanan infrastruktur, di mana digunakan dalam jaringan eksternal dan eksternet yang biasanya terdapat pada laboratorium, server, desktop, ataupun pusat data seluler. Berikutnya terdapat respon insiden, di mana respon insiden ini merupakan aktivitas yang mencurigai suatu kejadian yang tidak seharusnya terjadi, sehingga perancang IT dan staf IT dituntut untuk lebih aware jika terjadi sesuatu hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Yang terakhir adalah manajemen kerentanan, di mana manajemen kerentanan ini berusaha untuk menemukan titik-titik lemah dan pusat perbaikan, di mana sekarang ini setiap bisnis berlomba-lomba untuk mengupdate aplikasi dan penggunaannya, sehingga staf IT dan kita semua dituntut untuk lebih aware. Jikalau terjadi resiko, maka kita akan cepat mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. John Ferry MM.Com dan teman-teman mahasiswa Magister Manajemen kelas 44C. Bapak Ibu, nama saya Iwan Perdana. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kita akan membahas tentang unintentional threat to information system, ancaman bagi sistem informasi. Ancaman yang tidak disengaja merupakan tindakan yang dilakukan tanpa disertai niat untuk melakukan kejahatan. Namun, tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap keamanan informasi. Kategori utama dalam ancaman yang tidak disengaja adalah kesalahan manusia, human error. Dalam keamanan informasi, ancaman dapat berupa serangan pada software, pencurian identitas, sabotase, bahkan perlindungan informasi. Ancaman ini akan berusaha mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan. Selain itu, software juga rentan terkena virus, worm, trojan horse, dan lain-lainnya. Banyak yang menganggap ancaman tersebut pada umumnya sama. Jenis unintentional threat to information security pertama adalah kelalaian manusia, human error. Karyawan organisasi dapat menjangkau luas dan kedalaman sebuah organisasi, dari pengiriman surat sampai pada CEO dan seluruh area fungsional.
Semakin tinggi jabatan karyawan, semakin besar ancaman yang dapat diberikan kepada keamanan informasi. Karena semakin tinggi jabatan karyawan, biasanya semakin banyak juga data perusahaan yang dapat diakses dan menggunakan hak yang diberikan oleh sistem informasi organisasi perusahaan. Karyawan di dua area organisasi menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan informasi, yaitu sumber daya manusia dan sistem informasi. Karyawan atau sumber daya informasi manusia biasanya memiliki akses atas informasi pribadi yang sensitif mengenai seluruh karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Fiki Prananda dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Lanjutan dari jenis Unifunctional Threat to Information Security. Konsultan dapat juga memiliki akses atas jaringan perusahaan, sistem informasi, dan aset informasi tergantung atau jenis pekerjaan mereka. Dan selanjutnya, petugas kebersihan dan keamanan adalah yang paling sering diabaikan di sistem keamanan informasi. Mereka biasanya hadir jika seluruh sebagian karyawan sudah pulang ke rumah, dan mereka memiliki kunci di setiap ruangan dan tidak seorang pun akan menanyakan keberadaan mereka walaupun di bagian paling sensitif di perusahaan. Dan selanjutnya, ada beberapa kelalaian manusia dalam perusahaan. Yang pertama, meletakkan laptop sembarangan, meletakkan perangkat komputer secara tepat sehingga terkena malware, dan selanjutnya membuka email dari orang yang tidak dikenal atau membuka link yang ada di email. Dan kelalaian dalam penjelajahan internet dapat menyebabkan malware dan memilih atau menggunakan password yang salah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak John Ferry dan teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu social engineering, rekayasa sosial. Social engineering atau rekayasa sosial adalah salah satu seni yang biasa dilakukan untuk memanipulasi pikiran orang. Teknik ini identik dengan hacker, karena biasanya digunakan untuk menggali informasi guna mendapatkan rahasia atau akses login seseorang. Ada banyak jenis informasi yang bisa didapatkan lewat aksi social engineering. Niat atau tujuan pun sangat beragam. Social engineering adalah kejahatan yang memanipulasi psikologi korban, baik disadari ataupun tidak, agar mendapatkan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku. Media yang digunakan dalam social engineering ada berbagai macam. Yang pertama, telepon, SMS, email, maupun berbagai media sosial korban. Sedangkan phishing melalui telepon disebut atau phishing. Yang selanjutnya, teknik social engineering. Tailgating adalah teknik yang didesain untuk memungkinkan pelaku kejahatan memasuki area terlarang yang dikendalikan oleh kunci atau kartu masuk. Tailgating menjadi salah satu teknik social engineering yang populer yang banyak digunakan. Cara kerja dari teknik ini dengan mengikuti calon korban yang memiliki hak akses ke gedung atau tempat tertentu. Pelaku tailgating paling sering berpura-pura menjadi kurir dan menunggu di luar gedung. Kemudian ketika ada seseorang yang memiliki autentikasi ke dalam gedung, mereka akan menahan pintu agar bisa masuk ke dalam gedung atau tempat tertentu. Yang selanjutnya ialah phishing. Di antara berbagai teknik kejahatan digital, phishing adalah teknik lawas yang efektif untuk social engineering. Ada banyak media untuk melakukan phishing. Misalnya seperti membuat halaman situs palsu seperti yang asli, mengirimkan pesan melalui email, hingga panggilan lewat pesan suara dengan mengaku pihak bank atau kepolisian dan pihak-pihak tertentu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Suryadi dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya sebelum ini. Pretexting menggunakan media panggilan suara
dan teknik bicara persuasif layaknya telemarketing. Selanjutnya, korban biasanya tidak sadar apa yang dia lakukan karena merasa tertekan, terpengaruh, serta tidak memahami konteks yang relevan. Dalih pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan korban yang gaptek sebagai sasaran. Karena itu, selain mudah, mereka juga akan dengan mudah mengikuti instruksi yang diberikan oleh pelaku kejahatan. Berikut quid pro quo. Nah, cara kerja social engineering dengan teknik quid pro quo tersebut, yakni dengan memanfaatkan kondisi antivirus yang ketinggalan zaman untuk masuk ke dalam jaringan. Selain itu, biasanya pelaku melakukan pura-pura sebagai staf IT atau perusahaan yang menawarkan sistem audit secara gratis dengan syarat-syarat sistem antivirus Anda terlebih dahulu harus dimatikan. Ibarat ingin menangkap tikus yang mengganggu kondisi rumah, maka pelaku rekayasa sosial menggunakan umpan agar lebih mudah mendapatkan korbannya. Umpan di sini bisa berupa banyak hal, mulai dari iming-iming undian, hadiah pulsa gratis, motor, rumah, atau bahkan software bajakan. Cara kerja dari metode ini yakni dengan memanfaatkan